Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke guys, gimana kabarnya hari ini lu semua? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini gue baru balik kantor nih guys, jam setengah 11 ya. Jam setengah 11. Ya udah sekitar 2 mingguan lah puasa ngevlog karena jadwal yang padat, ditambah lagi kemarin gue emang istirahat dulu ngevlognya, nungguin EVOS bener-bener selesai penentuan lolos apa enggak ke playoff, dan ternyata nggak lolos guys. Lumayan sedih sih karena urusannya ya banyak lah urusan percabangannya kalau nggak lolos itu kan. Belum lagi ngelihat hujatan-hujatan orang yang nggak tahu di dalamnya gimana, yang nggak tahu apa yang kejadian sebenarnya gitu. Nah tapi nih hari ini jadi tadi malam kebetulan selama 2 minggu ini juga motor gua nggak boleh digeber dulu karena waktu itu dicek ternyata businya putih banget. Jadi ya settingan gua ternyata kurang bensin banget. Jadi ya baru sempat tadi malam memberesin settingan tanpa dyno ya. Jadi settingnya kayak ngebaca busi masih kurang, tambahin lagi. Kelihatan kan dari situ kan bawahnya udah banjir, udah kebanjiran, atasnya masih kekeringan, tambahin lagi, rapiin. Dan ini gua nih sambil ngetes juga nih. Jadi habis tadi malam dites sih ya masih. Tadi gua buka sebelum gua manasin motor, pas mau balik tuh gua buka businya atasnya masih kekeringan, masih rada putih. Karena yang bener itu harusnya katanya tuh warnanya merah bata, nggak hitam. Kalau hitam tuh kan kebanjiran. Nah tambah lagi tadi malam abis ngerapin settingan gue tuh iseng, gue udah beli gasbul, gue mau ngetes pakai knalpot gue yang gue pakai waktu Enrayan nih. Jadi kalau denger suara motor gue nih beda ya. Kalau gue nyebutnya nih gue lagi nyobain knalpot bacot, tapi knalpot ini tuh nantinya gue nggak akan pakai knalpot ini. Jadi nantinya knalpot ini bakal dirubah lagi karena setelah tadi malam dites, terus setelah tadi malam gue lihat dalaman knalpotnya itu ya banyak yang harus diberesin lah, dari bagian dalaman knalpot itu, selongsongannya, terus lubang-lubangnya, arah pipanya gitu. Jadi ini ya sementara aja, tapi kalau dibanding sama knalpot yang standar bobokan gua lebih enak ini karena ini lebih ngelos dan suaranya juga lebih berisik sih. Ini sih sekarang suaranya kalau denger adem, karena apa? Karena ini kan gua langsam nih RPM rendah, tapi ntar begitu RPM tinggi suaranya tuh ngepret banget. Jadi kalau misalnya digeber tuh jadi pret atasnya, udah gitu pas dilepas tuh kayak brrrr. Nah itu gue paling gak doyan tuh itu. Tadi malam juga pas abang gue nyobain tuh, abis dia balik nyobain dia langsung bilang ke gue, mendingan lu ganti standar dah knalpotnya. Kenapa? Udik banget suara knalpotnya, katanya nggak enak banget. Tapi gue tanya larinya gimana? Ya kalau larinya sih enak. Abis itu gue cobain kan, gue tes lagi ganti standar. Abang gue suruh ngetes lagi. Terus dia balik-balik dia langsung bilang iya beda sih, emang enakan knalpot yang berisik ini. Ya logikanya juga kan knalpot ini kan lebih ngelos, jadi atasnya tuh lebih lepas lagi gitu. Makanya nih gue sekalian mau ngetes nih balik nih Pondok Indah. Kita lihat beda nggak? Karena tadi malam abang gue ngetes yang biasa kalau gue arah balik tuh yang jalan terakhir gue ngegeber yang ada snappy di kanan. Nah biasanya tuh gue kalau dengan rasio yang ini tuh knalpot yang standar di situ tuh dapat sekitar 100. Tadi malam abang gua ngetes dia bilang dia dapat 120-an. Jadi mari saja kita tes langsung di Pondok Indah guys, di track yang emang biasa gua pakai buat ngetes. Tuh suaranya bacot banget kan suaranya.
di ruangan terbuka sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berasa berisik gitu karena dia kan nggak mantul. Tapi kalau di jalanan yang kayak gini nih, karena dia mantul jadi ya suaranya tuh bounce back ke gua gitu. Lebih enak sih atasnya, emang bawahnya juga lebih ngisi. Dan tadi malam ada sedikit ngerubah settingan CVT lah buat nakar nanti ke depannya bakal settingannya mau gimana. Jadi masih ya kalau gue nyebutnya ini speknya masih spek CVT icip-icip dulu nih. Sama knalpot juga nanti kayaknya gue bakal gue pilih dua, antara gue beli knalpot standar second terus gue bobok model selongsong gini, atau knalpot ini gue panjangin dikit karena ini kalau dibandingin knalpot standarnya tabungnya itu lebih panjang knalpot standar dan diameternya lebih gede. Jadi ini kalau dilihat di motor gue jadi kelihatan kurus gitu, nggak padet. Ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Suaranya sih gue seneng sih kalau suara untuk langsama ya, kayak adem bulat gitu. Dan abang gue sih bilang kemarin, udah lu gue pakai knalpot yang standar dulu aja. Gue bilang enggak, gue pengen, karena gue kalau pakai knalpot standar tuh apa ya, susah banget suara knalpot itu bikin orang panas gitu. Nah kalau ini kan pret gitu, orang pasti panas tuh, sodok-sodok dari belakang kan. Cuman gue tanya sama abang gue, kira-kira kalau sama Mio nya dia pas pakai knalpot berisik, ya masih menang Mio dia bilang, karena ini kan CVT belum. Kalau Mio dia kan CVT udah, knalpotnya udah berkali-kali di reset sama dia. Kok ini kan gue bener-bener knalpot gue kemarin Enrayan, ya udah gue pasang di sini. Enak sih ini atasnya nih. Cuman karena lalu lintas padat, jadi gue nggak bisa ngetes top speed nih guys. Jadi mungkin ntar next kalau keluar, karena kebetulan malam ini gue nggak bisa keluar juga, besok pagi harus nganter anak gue ke rumah sakit. Jadi ntar next keluar gue coba pakai knalpot ini lagi, ya mudah-mudahan knalpotnya udah rapi, udah lebih enak lagi. Gue pengen tahu berpengaruh nggak sama top speed gue gitu. Ini enak banget nih buat manas-manasin orang. Oh iya, gue ada kebetulan selama 2 minggu ini ada sedikit cerita nih buat lo pada. Gue bukan bermaksud menjelekan ya, tapi kebetulan ada ya, ini gue bukti langsung, bukti nyata, 2 temen gue yang servis di bengkel resmi. Gue nggak mau nyebutin nama itu bengkel resmi daerah mana, bengkel merek apa, motor apa, brand apa. Yang jelas sebenarnya ini bukan kesalahan dari brand, bukan kesalahan dari bengkel, ini kesalahan cuman di oknum gitu. Karena rata-rata kalau bengkel-bengkel resmi itu kan yang ngerjainnya ada yang ya bukan freelance, apa ya jatuhnya kayak magang lah, dari SMK atau mana gitu kan. Nah jadi yang pertama ini ada temen gua, motornya itu kelistrikannya nggak beres, dia bawa ke bengkel resmi, disuruh ganti kiprok sama bengkel resminya. Di billnya sih itu dibilang diganti, jadi kiprok itu diganti. Terus kemarin nanya-nanya ke abang gua, kenapa ini listriknya gini-gini, dicek sama abang gua, diurut, dan ternyata kiproknya nggak diganti guys. Itu kiprok yang lama, dipasang lagi cuma dibersihin doang. Itu pertama. Terus kedua, temen gua satu lagi di bengkel yang sama nih ya, ini masih di bengkel yang sama, gua nggak tahu oknum yang sama apa enggak. Itu yang jelas jadi dia mau servis, dia nanya minta ya dibersihin lah CVT gitu kan. Nah terus pas dites, gue nggak tahu ceritanya gimana, yang jelas dia disaranin sama si bengkel itu untuk ganti piston, ganti seher dengan seher brand yang sama tapi tipe yang lain yang cc nya mirip. Cuman
Cuman mungkin tipikal pistonnya beda, mungkin lebih ngedom atau lebih apa gue nggak tahu. Yang jelas bukan pistonnya dia lah, jadi kayak ya naik spek halus gitu. Temen gue konfirmasi ke abang gue, kata abang gue nggak usah, dan kebetulan di situ bloknya tuh udah dibongkar, udah pretel. Kata abang gue udah minta dirapin lagi aja karena total biayanya tuh nggak masuk akal gitu, di atas 2 juta cuman untuk ganti piston. Nggak ganti, ya mungkin ganti piston, ganti packing, tapi nggak masuk akal lah. Lu kalau ngerjain di bengkel yang udah kenal, yang nggak mungkin ngadalin lu, kayaknya nggak 2,8 juta itu bisa buat nggak cuman ganti piston sih. Lu bisa dapat blok BRT, lu bisa dapat ya pokoknya jauh deh dari itu. Terus CVT juga dibilang dibersihin, pas kemarin dibongkar ternyata CVT nggak dibersihin. Ya pokoknya terlalu banyak lah. Jadi gue di sini gue mau cerita tuh cuman untuk sekedar mengingatkan aja gitu, bukan untuk menjelek-jelekan. Jadi usahakan kalau emang lu nggak punya kenalan bengkel selain itu, lu cuman tahu bengkel resmi, usahakan kalau misalnya dia minta lu buat ganti barang, lu minta barang yang lamanya walaupun nggak kepake, ya ntar di rumah lu buang atau lu kasih orang, tapi tidak ada buktinya. Atau misalnya lu tongkrongin, lu liatin beneran diganti nggak tuh barang sama dia gitu. Karena banyak sih, nggak cuman ini, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kayak orang nggak ngerti motor, nggak ngerti mesin, diiniin ya. Ya nih orang kan nggak ngerti ya. Ya udahlah, dia juga nggak tahu mana yang diganti gitu kan. Itu sih gue cuman mau ngingetin itu, apalagi kalau lu pada yang istilahnya kayak solo karir, lu datang ke bengkel itu, lu servis, lu nggak ngerti mesin, lu nggak ngerti tentang motor, cuman disuruh, oh pak ganti ini, ganti itu, ininya harus diganti, padahal nggak perlu diganti. Dan nyatanya begitu dibilang diganti, barangnya nggak diganti, tapi yang lu bayar itu adalah penggantian barang baru gitu. Gua dulu motor gua yang sebelum Vario ini, yang Beat yang sekarang dipakai istri gua dulu servis di bengkel resmi. Cuman ya begitu, hasilnya ya baut bodi patah, bodi bolong, jadi bautnya tembus dari belakang tembus ke depan, yang harusnya itu nggak tembus karena terlalu nafsu ngencengin bautnya gitu. Karena mereka kan kerja ya udah asal ya udah gue kerjain ini sesuai perintah, jadi nggak pakai hati. Beda sama orang yang bener-bener ngerjain motor tuh pakai hati, pasti emang buka tuh hati-hati. Kayak misalnya sekedar buka batok deh, misalnya gini, gue buka batok gitu. Kalau orang yang mungkin bengkel kalau buka batok asal congkel-congkel, tarik, mungkin ada klip yang patah, ya ntar pasang lagi, orang kan nggak kelihatan kalau klip patah. Yang ada abis itu batok lo berisik kalau kena getaran mesin. Nah kalau yang kerja pakai hati tuh pasti dicari dulu nih salahnya. Contohnya kayak misalnya gue nih, karena ini motor gue sendiri, gue ngerjain sendiri. Gue biasanya kalau gue belum tahu, kayak gue pertama kali mau bongkar motor ini, gue lihat dulu YouTube gimana sih cara bongkar batoknya, bagian mana dulu yang harus gue congkel, bagian mana yang harus gue tarik, bautnya ada di mana aja, untuk menghindari bagian bodi yang patah, terus salah congkel gitu, salah buka yang nggak, ternyata ini nggak, kayak misalnya nih contoh, misalnya gue buka batok ini nih, yang ternyata bagian hitamnya itu nempel sama putih, jadi nggak perlu dibuka. Kalau kita nggak tahu kan ya kita paksa dulu buka hitamnya, yang ada hitamnya klipnya patah, dan ternyata itu nggak harus dibuka, yang nggak harus, jadi yang nggak harus kejadian malah kejadian gitu. Jadi kalau bisa cari bengkel itu yang ya dilihat dulu lah, emang orangnya yang ngerjain itu bener-bener ngerti atau enggak, bener-bener kayak pakai hati apa enggak. Walaupun nggak gampang ya cari bengkel yang kayak gitu kalau menurut gue sih. Itu kenapa makanya gue lebih milih ngerjain sendiri, karena ini barang punya gue, walaupun belinya bukan pakai duit gue, tapi setidaknya gue bangunnya ngerapiin ini motor pakai duit gue sendiri, kredit gue sendiri. Jadi gue maunya maksimal, gue maunya hati-hati, pelan-pelan gitu. Ya puas juga sama hasil lah, kayak begitu motor udah jadi, udah rapi, karena kan emang ini motor historinya bener-bener dari waktu itu gue pakai hancur, gue rapiin, bener-bener gue kerjain semuanya sendiri, dari bongkar mesin, bongkar bodi, kecuali ngecat ya. Nah begitu motor udah jadi, gue puas makanya, wah gila, ternyata bisa ya. Kalau lu mau lu bisa. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, cuman yang ada itu mau sama nggak mau gitu. Lu mau nggak belajar buat bisa gitu.
Tapi abang gue bilang sih kalau misalnya emang kalau CVT udah beres, knalpot beres, harusnya lebih enak motor gue daripada motor dia. Karena emang sih spek piston gedean dia. Tapi kalau dari segi CVT gedean gue karena puli Vario itu sama puli Mio gedean puli Vario. Dan lagi pula kan kalau dia karburator, kalau gue kan injeksi, jadi settingan bensin itu lebih sempurna dibanding karburator gitu. Ya kalau gue emang buat sekedar motor gue enak aja sih, maksudnya buat nggak lo di jalan nggak keki gitu, lo udah manas-manasin orang tapi lo ketinggalan, atau lo misalnya mau nyalip mobil, kalau tenaganya nanggung kan, wah ini dapat nggak, tapi kalau tenaganya ada lo yakin dia pasti dapat nih, gue nyalip nih gitu sekali dua, atau misalnya dari depan ada mobil juga. Oke nih, tes ya. Wah, beda sih emang sama knalpot yang itu, sama knalpot yang standaran gua. Sorry, tapi gue takutnya jadi kebiasaan nih pakai knalpot ini nih, repot urusannya kalau gue kebiasaan keenakan pakai knalpot ini. Abang gue juga kemarin bilang ya, dan ntar jadi keenakan pakai knalpot itu, lo jadi nggak mau ganti-ganti knalpot. Karena abang gue juga sekarang jadinya bolak-balik dia pakai knalpot yang berisik terus gitu, karena lebih enak knalpot yang berisik kan dibanding ini. Cuman ya kalau buat harian kayaknya gue pakai knalpot yang adem aja lah. Atau ya siapa tahu ntar kalau udah dirapiin ini bisa jadi suaranya adem tapi larinya enak, kan kita nggak tahu ya. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gue kali ini setelah hampir 2 minggu puasa ngonten. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom komentar. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like, kalau nggak suka ya tetap di like aja guys ya. Jangan lupa share juga ke teman-temannya supaya makin banyak yang nonton video gua, makin banyak yang subscribe channel gua. Channel gua semakin maju, semakin berkembang, gua semakin semangat lagi ngontennya, bagi-bagi ilmunya, sharing-sharing pengalamannya sama lo semua. Oke? Sampai di sini video gue kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.